Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Hasna dari Prodi Administrasi Publik NIM 23076320111042. Muhammad Natsir dan dakwah Islamiyah. Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti, bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Ini bisa dibaca lebih lanjut dalam bukunya Fiqh Dakwah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abdul, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Quran Surat 2:269 artinya, siapa yang diberi hikmah sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom, kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kita adalah dai, penyampai informasi atau berita benar sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pedagang, bertani, beternak, dan aktif di kantor. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surah Ali Imran ayat 124, hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak kepada al-khair, kebaikan yang universal, menyuruh dengan makruf dan mencegah dari mungkar. Dalam ayat ini ada kata kepada dan dari. Kepada al-khair mengajak secara hikmah dan keteladanan artinya tidak ada paksaan. Dengan makruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasarannya dakwah sadar untuk berbuat. Dari mungkar berarti tidak ada unsur dakwah itu mengalahkan secara cara oportunis dan hipokrit melihat yang mungkar. Ubahnya kekuasaan jika tidak mampu dengan memberi nasihat, jika tidak mampu juga baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Kendati yang ketiga ini pertanda lemahnya iman yang berdakwah. Selain dari berdakwah hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bil hal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sebagai pendanaan istilah dakwah bil insan. Dakwah bil lisan adalah berdasarkan dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Ada kalanya ada diskusi dan ada kalanya tidak ada. Dakwah bil halal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara, Natsir ingin negara Islam sementara Soekarno ingin negara selular, tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Boreo, tapi malah berangkulan dengan Daud Boreo. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika di antara yang mati dalam pertempuran tidak ada yang mati syahid. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan, undang-undang pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebutuhan dari Baher John, Menteri Agama Khairul Haji Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisi perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah dan perguruan tinggi.